Oke, di video sebelumnya kita membahas terkait draw tools. Nah, di video kali ini gua akan bahas terkait modify. Jadi setelah kita memahami apa itu draw, toolsnya apa aja dari line, construction line, kemudian polyline dan lain sebagainya, selanjutnya kita akan membahas tools modify. Oke, langsung aja. Kita akan mempelajari terkait menu modify. Jadi di modify ini ada erase, kemudian ada copy, kemudian ada mirror, kemudian ada offset, kemudian ada rectangular array, move, kemudian ada rotate, scale, ada stretch, kemudian trim, extend, break out point, break dan lain sebagainya. Oke, kita coba satu-satu ya. Kita coba menu erase. Misalkan kita membuat rectangle di sini. Erase itu sama aja menghapus. Nah, klik enter, hapus. Atau shortcut key-nya E enter. Misalkan di blok E enter. Kemudian ini adalah copy, misalkan tool selanjutnya copy, kita klik enter, displacement modenya dari mana, misalkan dari sini. Nah, ini copy. Ini beda dengan copy Ctrl C. Jadi dia ini maksudnya copy ini adalah copy selection, jadi dia bisa mengcopy banyak objek dengan satu kali copy. Misalkan kalau misalkan kita pakai Ctrl C kemudian Ctrl V, maka dia cukup sekali doang. Nah, sedangkan kalau untuk copy selection bisa berkali-kali dengan dari sekali kita komen atau perintah. Kemudian mirror. Nah, mirror. Nah, misalkan ada rectangle di sini. Misalkan kita bikin segitiga ya. Misalkan segitiga, kita mirror, enter. Nah, sini enter. Erase source object, maksudnya objek yang awal mau dihapus atau enggak. Kalau enggak ya enggak usah. Nah, jadinya gini. Ini maksudnya dari mirror. Kemudian ada yang namanya selanjutnya adalah offset. Offset ini biasanya, jadi offset ini untuk menggandakan objek dengan jarak. Misalkan nih, misalkan kita ortho dulu, kita tarik garis, enter. Misalkan kita mau bikin jalan dengan lebar misalkan 6 meter, maka kita klik offset, langsung aja truthnya itu berapa, misalkan tadi 6 ya, 6, enter. Kemudian klik objeknya. Nah, mau ke arah mana? Mau ke arah bawah atau ke arah atas? Nah, oke, offset. Jadi nggandain objek. Itu offset. Kemudian kalau offset ini bisa pakai shortcut key-nya itu pakai O. Misalkan nih, tadi line ini, kemudian di blok O, enter. Truthnya berapa? Misalkan 20, enter. Nah, itu pakai shortcut key. Nah, lo ini apa ini? Rectangular array. Ini array objek, misalkan rectangle, kemudian kita rectangle array, klik. Nah terus di sini pertanyaan, misalkan associative base point, count, spacing, column, row, level, exit. Nah, misalkan kita row, barisnya kita mau pakai 2, R, enter. Nah, ini kan defaultnya 3, misalkan kita jangan 2 lah, berarti 5, misalkan 5, enter, maka dia akan jadi 5 baris. Oke, jadi seperti itu maksud dari array.
Kalau untuk merubah kolomnya seperti tadi tinggal dirubah aja. Kemudian ini move ini geser. Misalkan, nah kita klik move, enter. Nah displacement pointnya di mana? Dari sini. Nah misalkan di sini. Oke, ini move itu memindahkan, move ya. Atau shortcut key-nya pakai M enter. Nah bisa. Kemudian selanjutnya adalah rotate. Jadi misalkan kita klik rotate, klik objeknya, enter, specify base point. Misalkan base pointnya di sini, tinggal kita rotate aja. Karena ini ortho, jadi dia 90 dan 180 derajat. Coba kalau misalnya nggak ortho, nah bebas kita mau rotate-nya sebelah mana ya. Kemudian selanjutnya adalah scale. Ketik scale, klik objeknya, kemudian enter, specify base point-nya di sini. Nah ini membesarkan kecil, mau dikecilin seberapa, dibesarin berapa, tergantung sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya adalah stretch. Block, kemudian enter, placement. Nah mau tarik ke berapa, misalkan tarik misalkan tambah 10. Nah jadi nambah 10. Atau kita coba lagi stretch di block, enter, tarik nambah 50. Nah ini udah nambah 50. Oke, itu untuk menu stretch. Kemudian contoh trim. Oke, contoh trim, misalkan ini ada garis yang melintang seperti ini, maka untuk stretch tadi bisa pakai S ya, untuk shortcut key-nya. Nah, kemudian untuk trim ini bisa pakai TR, enter. Coba kita klik TR, klik trim, langsung aja. Mana yang akan kita potong, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, atau sebelah sini. Oh, potong. Jadi seperti itu gunanya trim. Kemudian selanjutnya adalah extend. Oke, misalkan ya, extend itu untuk apa ya, garis yang kurang, untuk memanjangkan objek terhadap objek yang kita tuju. Misalkan garis ini mau kita panjangkan terhadap garis ini. Oke, kita ketik extend, langsung aja. Nah jadi seperti itu gunanya extend. Oke, selanjutnya adalah break at point. Misalkan kita rectangle tadi, kemudian break at point, mau sebelah mana, misalkan sebelah, kita ambil midpointnya aja ya biar enak. Oke, jadi dia sudah terpotong di midpoint, itu break at point. Kemudian ada yang namanya break. Oke, kita hapus lagi, kita bikin lagi break, kita select object. Nah dari yang kita klik tadi itu mau sampai mana potongnya, sampai sini. Nah ini namanya break point. Kemudian ada yang namanya join. Oke, misalkan dari sudah di break point tadi kan terpisah ya, jadi objeknya itu terpisah. Meskipun ini nyambung, cuman dia itu nggak join sendiri-sendiri dia objeknya. Nah untuk digabungkan menjadi satu itu ada namanya menunya join. Klik join, pilih mana aja, ini dan ini, enter. Nah ketika kita blok, nah langsung jadi satu semua, kembali menjadi satu. Oke, selanjutnya adalah tadi join, sekarang chamfer ya namanya. Misalkan kita klik chamfer,
kita mana nih objek yang mau kita camfer, misalkan kita apa nih ya, multiple ya, multiple. Oh, distance, D enter. Nah, berapa yang mau di camfer? Misalkan tadi berapa ya, misalkan 20. Kemudian specify second camfer 20 juga misalkan. First line camfernya yang pertama tadi di mana, misalkan di sini. Kemudian second line-nya di sini. Nah, ini maksud dari camfer. Kemudian ada namanya fillet. Nah, di fillet ini untuk membuat arc di sudut, langsung contohkan aja ya. Misalkan kita klik fillet atau shortcut key-nya itu F enter. Kalau camper tadi CHA. Langsung R, misalkan kita radius, mau radius berapa, misalkan radius 10 misalkan ya, 10. Nah, first objeknya misalkan sebelah sini. Aduh. Kemudian second objeknya sebelah gini. Nah, jadi maksudnya fillet seperti ini. Oke. Selanjutnya apa nih? Blend curve. Nah, blend curve ini misalkan ada dua objek yang terpisah. Nah, mau di kurva, mau disambungkan dalam bentuk curve. Nah, seperti itu. Itu blend curve. Kemudian explode. Oke, ada menu explode. Explode ya, cukup banyak ya. Aduh, sebentar salah. Kita matikan dulu ortonya. Explode. Oke. Ini adalah misalkan gambar bidang. Kemudian mau di-explode. Jadi explode itu dari ini kan menjadi satu nih ya, polyline. Nah, nanti ketika di-explode dia akan terpisah-pisah. Setiap sisinya jadi masing-masing line. Jadi seperti pakai line. Oke, langsung aja ketik explode, kemudian klik objeknya, enter. Nah, tuh jadi masing-masing line. Atau shortcut key-nya ini X enter. Nah, ini explode. Nah, oke, kemudian di sini ada bring to front, send to back. Nah, kalau ini ya seperti ada yang di Office ya. Misalkan yang tadinya di bawah mau diletakkan di atas, atau sebaliknya di atas letakkan di bawah. Oke, mungkin itu saja dari modify. Langsung ke praktek ya. Nah, contoh akan membuat seperti ini. Oke, kita kopikan yang ini ya tadi ya. Kita kopikan yang ini. Nah, ini kan tinggal kita fillet butuh radius 5. Ini fillet radius 5, fillet radius 5. Atau ini nanti kita ganti cam ya. Camfer ya. Coba kita ganti camfer misalkan 10 dan 15 misalkan. Oke. Kita ganti pakai fillet terlebih dahulu. Radius, ketik R, enter. Radius tadi R-nya itu 5. Klik sisi sebelah sini ke sisi sebelah sini. Nah, karena biar nggak sama ya, coba kita di sini buat camfer. Camfernya yang satu 15, yang satu 10. Ketik camfer, klik camfer. Distance 15 ya, 15, enter. Terus yang specify secondnya 10. Oke, kita select first line yang ini.
aku pengen yang ini, kemudian second line yang ini. Oke, nah seperti itu. Kemudian ini ada fillet lagi, langsung aja F enter, radius enter 5, karena tadi udah ketik 5 dia langsung ke 5 tadi ya, jadi perintah sebelumnya enter. Nah first line second line, kemudian oke udah cukup ya. Nah selanjutnya biar seperti ini pakai apa? Nah pakai perintah mirror. Pakai mirror. Mirror. Oke. Erase source object no. Nah jadi seperti ini. Jadi itu pelatihan dasar AutoCAD. Menurut gua dari dasar-dasar ini kalau kalian sudah matang, sudah hafal, tentunya untuk ke tahap-tahap selanjutnya akan semakin mudah, karena dasarnya AutoCAD yang gua rasain ya inilah yang harus terbiasa dengan shortcut dan perintah-perintah di Draw Tools dan di Modify. Untuk melihat jarak-jaraknya ada di Dimension, jadi dasarnya itu gitu loh. Nah ini juga kalau misalkan kalian bingung, ini untuk dari keseluruhan bisa aja zoom extend Z enter E enter. Nah ini menampilkan keseluruhan objek yang ada di lembar AutoCAD kalian. Mungkin itu aja untuk dasar-dasar AutoCAD-nya. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu konten gua yang selanjutnya.